Masa keruntuhan kerajaan Majapahit terjadi setelah wafatnya Hayam Wuruk di tahun 1389 M. Saat itu, terjadi perebutan tahta antara Putri Mahkota Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardhana dan putra dari selirnya, yakni Wirabumi. Akibatnya terjadi Perang Paregreg. Perang tersebut dimenangkan oleh Wikramawardhana. Namun, perang ini melemahkan kendali Majapahit atas daerah kekuasaannya, terutama di luar Jawa. Adapun demikian, kemunculan agama Islam yang masuk ke Nusantara juga memperlemah kuasa Majapahit. Hal ini ditandai dengan kedatangan Laksamana Cheng Ho, seorang jenderal Muslim dari Tiongkok yang membentuk komunitas Tiongkok dan Arab di beberapa pelabuhan, seperti di Semarang, Demak, Tuban dan Ampel. Kerajaan Majapahit juga semakin tertekan karena kebangkitan Kesultanan Malaka yang pada abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka. Kesultanan Malaka juga tidak henti memperluas kekuasaannya bahkan hingga masuk ke daerah-daerah di Pulau Jawa. Ditambah lagi pengaruh Kesultanan Demak juga semakin melebar di tanah Jawa khususnya, pasalnya Kesultanan Demak melakukan intervensi Islamifikasi ke seluruh penjuru yang ada di Pulau Jawa. Kepemimpinan di Kerajaan Majapahit mulai semakin tidak stabil, terjadi pemberontakan di mana-mana, kerajaan-kerajaan kecil kuasa Majapahit mulai berani membangkang terhadap Majapahit, bahkan hingga memberontak dan menyatakan lepas dari kedaulatan Majapahit. Mengetahui kekuatan Kerajaan Majapahit yang semakin hari kian semakin lemah, kesempatan ini digunakan Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah untuk melakukan penyerangan. Prabu Brawijaya V yang kala itu menjadi Raja Majapahit tak kuasa jika harus melawan Kesultanan Demak yang di mana Raden Patah adalah anaknya sendiri. Prabu Brawijaya V adalah raja terakhir Kerajaan Majapahit, yang memerintah dari tahun 1468 hingga 1478. Ia adalah putra dari Prabu Bratanjung, dan memiliki banyak selir dan anak, di antaranya Raden Patah, Batara Katong, Arya Damar, dan Bondan Kejawen. Prabu Brawijaya V menghadapi berbagai tantangan dan konflik selama masa pemerintahannya, baik dari dalam maupun dari luar kerajaan. Ia juga menyaksikan perubahan besar di Nusantara, yaitu masuknya agama Islam yang dibawa oleh para ulama dan wali. Pada akhir hayatnya, Prabu Brawijaya V memutuskan untuk meninggalkan tahta dan pergi ke Gunung Lawu untuk mencari ketenangan rohani. Gunung Lawu adalah salah satu gunung suci di Jawa, yang terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di sekitar Gunung Lawu terdapat Candi Sukuh dan Candi Ceto, yang menunjukkan ikatan erat dengan Kerajaan Majapahit. Gunung Lawu juga memiliki 3 puncak, yaitu Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan Hargo Dumilah. Ketiga puncak ini diyakini sebagai tempat paling sakral di tanah Jawa, dan sering dikaitkan dengan legenda Prabu Brawijaya V. Menurut cerita rakyat, Prabu Brawijaya V pergi ke Gunung Lawu setelah mendengar kabar bahwa Raden Patah, putranya yang memeluk Islam, sedang memimpin penyerbuan ke Majapahit. Sebenarnya Prabu Brawijaya V ingin meminta bantuan dari Kerajaan Bali untuk melawan Raden Patah. Namun, dalam perjalanan, ia bertemu dengan Sunan Kalijaga, salah satu wali yang berusaha mengislamkannya. Sunan Kalijaga berhasil meyakinkan Prabu Brawijaya V untuk tidak melanjutkan niatnya ke Bali, dan mengajaknya untuk bertapa di Gunung Lawu. Di Gunung Lawu, Prabu Brawijaya V melakukan dialog legendaris dengan Sunan Kalijaga. Ia meminta Sunan Kalijaga untuk mengasuh anak cucunya, terutama Bondan Kejawen yang akan menjadi leluhur Raja-Raja Mataram. Ia juga meramalkan bahwa Bondan Kejawen akan menurunkan pemimpin tanah Jawa. Setelah dialog itu, Prabu Brawijaya V melanjutkan pertapaannya di puncak Gunung Lawu yang bernama Hargo Dalem. Di sana, ia melakukan proses moksa, yaitu melepaskan diri dari ikatan dunia dan mencapai kesempurnaan rohani. Moksa Prabu Brawijaya V di Hargo Dalem merupakan akhir dari kejayaan Majapahit dan awal dari perkembangan Islam di Nusantara. Hingga kini, Hargo Dalem masih dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh Prabu Brawijaya V. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita bersama. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar channel ini berkembang dan bisa berbagi pengetahuan kepada sahabat semua. Terima kasih.